Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman semua. Sekarang berada di Lalugina Home Garden. Jadi project kita di awal Januari. Sekarang kita sudah bulan apa kan? Mei. Sudah bulan Mei, udah sekitar 4 bulan yang lalu ya. 3 bulan. Oh 3 bulan, 3 bulanan yang lalu. Kita mau lihat seperti apa kebun Lalugina Home Garden setelah 3 bulan project desain dan konstruksi selesai. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah ini untuk mendesain sebuah kebun dapur untuk skala rumahan ya, dengan luas sekitar kurang lebih 96 meter persegi. Terus dan kita baru kesini lagi ya, alhamdulillah luar biasa ketika kita melihat begitu banyak keberagaman gitu ya di kebun ini gitu ya. Nanti kita akan coba keliling untuk lihat bagaimana ya progres dan proses untuk mencapai suksesi tadi ya, keberagaman. Nah mungkin kita secara overall mungkin kita lihat yang ada banyak perbedaan gitu ya ketika kita at the first time kita mengerjakan dan selesai, dan sekarang setelah 3 atau 4 bulan ini menurut saya luar biasa. Ini proses suksesi yang begitu cepat, yang apa namanya, kita juga tidak menyangka gitu ya, bahwa alam itu akan menumbuhkan dengan begitu luar biasa gitu ya. Nah mungkin kita lihat dari area ini, kita kemarin menanam beberapa dua kelor di sini. Ini juga sudah beberapa kali dipangkas sepertinya oleh pemiliknya. Terus juga di sini ada pohon-pohan, terus ada apa, lidah buaya, dan ini juga ada cincau hitam ya. Di sini ini sudah sebesar ini. Daun kari awalnya hanya sebesar ini. Dalam waktu 3 bulan 4 bulan sudah sampai setinggi ini. Nah ini sudah cover crop, sudah menjadi cover crop ya, menutupi tanah. Terus ini juga apa namanya, di sini ada cincau rambat. Ini juga sama cincau rambat, kalau ini cincau hitam. Nah di sini juga ini ada serai, ini serai wangi ya. Ya ini serai wangi ya. Kita terakhir kemarin nanam di sini dari satu batang gitu ya, satu anakan gitu ya. Alhamdulillah ini luar biasa, sudah besar. Nah ini lengkuas ya. Nah ini lengkuas. Ini untuk area untuk rempah ya. Bumbu dapur. Bumbu dapur di sini. Lengkuas, serai wangi. Terus nanti sebelah sini juga ada kunyit. Nah kunyitnya sudah kunyit dan jahe merah. Jahe merah. Ini udah tinggi banget. Nah ini ada ganyong sebagai sumber karbohidrat juga ya, umbi-umbian. Lalu di sana juga apa, Teaca di sana? Jepang dan kelor di belakangnya ada kelor. Nah ini bedeng-bedeng secara umum yang kemarin kita bentuk. Ini juga serai, ada serai wangi. Kemudian di sini ada ginseng Jawa. Nampaknya juga sering dipanenin sama Bu Yayu dan Panugraha. Ini enak banget untuk dimakan. Ada katuk juga di sini dan daun pandan di sana. Jadi ini memang bahan-bahan semuanya, sebenarnya semua kebun ini adalah bahan-bahan dapur untuk kebutuhan pangan. Ada lebih dari sekitar 50 jenis tanaman. Dan seperti yang kemarin di video yang sebelumnya ya. Jadi kita mencoba menanam tanaman perennial yang umurnya panjang, yang bisa dipanen berkali-kali. Dan ini tanaman pangan, ini semua bisa dikonsumsi. Jadi lain hal dengan seperti sekali panen langsung habis, ini kita berkali-kali panen, mereka akan terus tumbuh gitu. Karena melihat kebutuhan klien juga yang memang masih tinggal di luar kota gitu. Dan ini mungkin mau cerita juga sedikit tentang pohon jambu. Yang sudah mulai berbuah. Sebelumnya itu belum pernah berbuah ya Kang ya? Ya sudah lama tidak berbuah. Sudah lama tidak berbuah, klien, dan sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Ini mungkin efek dari apa? Ekosistem, keragaman ya yang ditimbulkan, sehingga membuat kehidupan di dalam tanahnya juga semakin baik ya. Rimbun sekali, masya Allah. Ini ada lejat, labu siam. Labu siam di trellis ini. Nah di sini juga ada apa namanya, bawang daun,
ada kemangi, ada rosella merah ya. Ini semua kalau di dalam istilahnya adalah kita menumpuk di dalam ruang dan waktu gitu ya. Jadi semuanya tanaman ini bisa saling mendukung, support satu sama lain gitu ya. Walaupun di ruang yang sempit, tapi kita bisa nanam untuk kebutuhan dapur kita dengan sangat rapat gitu. Kayak gitu. Dan nah ini juga salah satu pohon juga perennial, ini pepaya apa? Ini ada kedondong laut. Kedondong laut. Lalapan. Ya, kedondong laut. Kedondong laut. Nah ini juga di sini memang metode self composting in situ terlihat ada apa namanya, kita bikin kompos, Bu Yayu bikin kompos di sini untuk buang-buang sampah organik sekaligus untuk menjadi nutrisi bagi tanaman sekitar. Ya. Ini juga ada pohon pepaya ya, sudah Sangat lumayan besar, ini sudah bisa dipangkas daunnya sebesar ini, masya Allah. Ya. Sudah mulai berbuah Iya, gitu ya. sudah ada buahnya. Sudah ada buahnya ini di sini. Padahal kita tidak nanam, ini tumbuh sendiri, kita biarkan. Ya inilah bonus dari alam. Gitu. Nah ini yang kemarin ada bayam Brazil, ada apa namanya? Ada fennel. Ada fennel, ada apalagi kita aca ini Ada fennel, ada bunga-bunga ya, ada bunga zinnia Masya 2. Allah ini sudah banyak ya. Iya. Oh, masya Allah, bawang daunnya walaupun tertutup gini tapi ternyata di dalamnya rimbun. Ini padahal umurnya bisa dikatakan sudah 4 bulan lebih ya, tapi masih terus menghasilkan daun untuk dipanen. Nah ini juga air mata pengantin di sana. Ya, awalnya masih pollinator. pendek, sekarang ternyata tumbuhnya pesat sekali nih. Ini Dalam 4 sebagai- bulan udah berbunga sebanyak ini, masya Allah. sebagai pollinator jadi memang kita juga mencoba tuh ada lebah kan banyak ya di Ada situ. lebah, ada tawon. Ya, kita mendatangkan apa namanya penyerbuk ya ke kebun. Padahal ini di area perumahan lah istilahnya ya, di area perkotaan yang sulit menemukan apa hewan lebah. Tapi dengan kita menanam tanaman secara beragam seperti ini bisa mendatangkan serangga, hewan gitu untuk hidup di sini. Nah, mungkin selanjutnya di sini juga kita kebun dulu aja ya. Nah, ini juga Earth Spiral. Di sini kemarin THC nanam apa aja? Masya Allah. Ini Earth Spiral, di sini ada rosemary. Alhamdulillah semuanya tumbuh ya, rosemary. Kemudian ini ada cocomin, ada peppermint, ada menthol, jenis-jenis mint. Nah ini yang saya kaget banget lihat stevianya. Saya lihat stevia yang selebat ini dalam waktu dekat itu jarang sekali sebetulnya. Ini alhamdulillah ya, mungkin karena memang dari awal kita fokus kepada tanahnya, menyuburkan tanah dan media tanamnya sebagus mungkin sehingga tanaman-tanaman yang di atasnya bisa tumbuh dengan baik, dengan subur seperti itu. Nah, stevia, tanaman-tanaman mentol untuk apa namanya, ngeteh dan juga herbs gitu. Ini juga di area sini di sekitar kolam kita tanamin juga dan juga di sini ada beberapa batu untuk apa namanya mengundang serangga ataupun hewan-hewan predator gitu ya. Dan juga di apa namanya untuk menyediakan habitat bagi kehidupan di sini. Seperti kodok dan kadal. Nah, selain itu di ayam ya selanjutnya ya. Oh, apa? Boleh ini dari perbed. Oh iya, dari perbed ya. Nah, ini juga nah ini kita lihat ya bagaimana kesuburan yang ada di sekitar Dry River Bed. Jadi ini Dry River Bed ini sebagai apa namanya pendekatan yang dilakukan untuk namanya Dry River Bed, kan kita membuat seperti apa namanya ceruk ya, sungai yang istilahnya dia akan terairi ketika ada hujan gitu ya, atau kita sebut juga rain garden gitu ya. Nah ini jadi ini fungsinya menampung air overflow dari toren dan juga dari talang air hujan yang ada di sana. Dan juga ini dari talang air hujan ini dibuang ke bawah, dan ini juga bisa tempat cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya, dan airnya akan mengalir ke sini. Nah, ketika overflow-nya nanti akan ke kolam sini gitu. Nah, ini kita buat semuanya terintegrasi gitu di sini. Jadi semuanya saling terkoneksi
karena di ekosistem pun seperti itu gitu. Dan kita bisa lihat ini tanaman-tanaman yang di sekitarnya sudah sangat subur gitu ya. Ini bayam Brazil, ada ini ada murbei, ada tin juga. ada tin. Dan ini kita membuat kebun seperti ini di atas di atas tanah berangkal ya, bebatuan bekas bangunan yang ditimbun gitu. Kita bisa bayangkan gitu tanahnya seperti apa, tapi kita coba hidupkan tanahnya gitu ya. Ini pisang, ada area banana circle di sana, di pojok sana ya. Untuk buangan sampah organik. Itu untuk buangan sampah organik. Ada banana circle di sana, dan terintegrasi juga dengan talang yang ada di kandang ayam. Jadi kalau hujan airnya langsung ke banana circle. Terus juga tadi kita lihat juga yang kemarin kita buat. Ini di sini Pak Nugraha menambahkan ini ya, air mancur ya, menggunakan solar panel ya. Gitu. Ini kita, dan ikan-ikan yang di sini dipelihara di sini juga ikan-ikan untuk menghidupkan ekosistem kolam. Nah, jadi di sini bisa jadi habitat untuk kodok gitu ya. Terus jentik-jentik nyamuk juga dimakan oleh makanan ikan gitu ya, seperti itu. Nah, dari overflow sini sebetulnya akan menyebar ke area sekitar sini, sekitar kolamnya gitu. Dan ini ada beberapa tanaman airnya sudah tumbuh ya. Kemarin kalau di video yang kemarin kan belum ada ya, sekarang udah tumbuh juga. Nah, dari kolam dan seperti yang video kemarin tuh di lahan yang bisa dibilang tidak terlalu luas gitu ya, 90 meter persegi, kita juga bisa memelihara ayam. Nah, ini salah satu pendekatan yang kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan chicken tunnel ya. Iya betul. Jadi ayam tuh kita bisa lihat di pojok sana nih, chicken tunnel, di mana ayam ini walaupun kandangnya di sini gitu ya, ayam Brahma, 4 ayam, yang mereka juga memberikan pupuk untuk pohon mangga dan juga tanaman-tanaman sekitarnya. Nah, ini juga kita pakannya self feeder di sini, pakai self feeder. Pakannya self feeder itu bisa dilihat di sini, di sana itu ada pipa di mana kita bisa masukin pakan ayam di situ, karena memang klien di sini datangnya seminggu atau 2 minggu sekali, sehingga kita bisa stok pakan ayam di dalam pipa itu sebagai self feeder seperti itu. Ini juga yang dipelihara di sini ayam Brahma juga ya, sangat friendly lah untuk kelas kita boleh lihat lebih dekat ayamnya. Egar ambil detailnya itu ambil. Ini mereka bahagia banget ya punya lorong untuk berjalan-jalan sambil meramban serangga mencari makan. Kita bisa membuka ini. Nah, ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Kita bisa kalau untuk menyimpan misalnya makanan dari dapur ayam. Dan ini kita bisa melihat ini sudah jadi kompos ayam. Kita bisa manfaatkan gitu. Ini untuk tanaman ya. Dari sini kita bisa panen. Nah, mungkin selanjutnya kita ke area nursery ya. Oke, kita ke area nursery di sana, boleh dilihat ke sana. Nah, itu area nursery dan juga tadi rainwater harvesting ya. Nah, iya. Nah, untuk area nursery ini memang dengan ukuran kurang lebih ini 1,5 kali 1,5 itu sudah cukup untuk kita satu untuk naruh barang-barang peralatan juga, dan untuk menyemai. Nah, ini jadi untuk pas lah untuk keluarga iya. Dengan lahan sebesar ini, ukuran segini sudah bisa dipakai untuk tempat menyemai dan sebagai tool shed juga gitu sekalian. Nah, dan terakhir mungkin di sini ya. Ya, nah ini juga ada beberapa bedding juga, dan juga ini tumbuh sendiri ya. Ini sudah tumbuh sendiri di bawah serangga, mungkin benihnya sudah tumbuh serimbun ini. Daun rosella bisa diteh dan buahnya juga bisa dimakan. Nah, di belakangnya di sini ada kompos cacing, masya Allah. Sudah jadi. Nah,
Nah, ini kompos cacing ini kita bisa buang bahan-bahan organik, kemudian kotoran ayam itu ke sini sehingga dirombak oleh cacing sehingga menjadi kompos. Ini sudah jadi. Dan ini airnya nih, air cacing yang nantinya jadi. Masya Allah. Nih, ini airnya yang nantinya akan Jadi pupuk cair. jadi pupuk cair gitu. Jadi kita membuat ini kemarin ya di video pertama, di bawahnya diberi lubang. Diberi lubang. Untuk airnya kita panen airnya untuk cacing. Untuk nantinya untuk pupuk ya, VOC. Itu banyak akhirnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sekarang yang terakhir adalah sistem irigasi ya, sistem irigasi. Nah, di sini karena Ibu Bu Yayu ya dan Pak Nugraha juga merekomendasikan, karena memang beliau belum tinggal di sini, sehingga merekomendasikan untuk sistem irigasi yang otomatis gitu ya, yang menggunakan timer gitu. Dan kami di sini menggunakan selain tadi sistem rain garden tadi, kita juga untuk pola air menggunakan sprinkle ini. Karena apa pakai sprinkle? Karena berdasarkan hasil observasi gitu ya, di sini membutuhkan area pengairan yang cukup banyak. Dan untuk microclimate ya, kita membuat microclimate lewat cipratan air. Nah, jadi pertimbangannya itu ya kemarin itu, agar semua areanya bisa terairi, karena di sini lumayan panas ya, lumayan tinggi gitu ya. Jadi kita pakai ini, dipakai sprinkle, terus juga ada beberapa sprinkle. Dan di sebelah sini kita pakai drip. Nah, di sebelah sini pipa ini diberi lubang, kita memakai drip gitu ya. Jadi tinggal dinyalain ini kalau ketika akan menyiram ya di area sini. Karena area sini yang mungkin tidak terjangkau oleh sprinkle sana. Tujuannya itu sih untuk kita menciptakan microclimate, agar karena di sini udaranya lumayan panas gitu, kayak gitu. Dan diberi timer di di kerannya di ada lagi apa lagi? Mungkin itu ya update mengenai Lalogina Home Garden. Mungkin dari kami sendiri sangat-sangat bahagia dan senang melihat progres yang dalam waktu singkat ya 4 bulan, tapi udah bisa lihat ada kupu-kupu, ada lebah, tanaman begitu rimbunnya. Dan maksudnya dengan waktu 4 bulan itu melihat tanaman, sebenarnya ini progres yang lebih cepat dari biasanya. Melihat air mata pengantin biasanya baru 6 bulan ke atas untuk berbunga sebanyak itu, tapi ini dalam waktu 4 bulan sudah banyak bunga dan semua tanaman sudah rimbun. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini semakin kedepannya semakin berkah ya, dan bermanfaat kebun ini. Dan juga mudah-mudahan ini juga bisa jadi sebagai tempat pembelajaran juga ya untuk teman-teman semua ya, di Lalogina Home Garden. Oke, terima Mungkin kasih. cukup sekian, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.